Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, angkat tangan kita dua-dua tinggi-tinggi di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya kuat bersama Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Tahukah saudara, bahwa kekuatan kita mungkin saja terbatas. Kekuatan kita mungkin gampang sekali diombang-ambingkan oleh keadaan yang kita lihat. Tapi izinkan saya memberitakan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa ada tangan Tuhan yang kuat memegang tangan kananmu dan berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Berarti dalam apapun yang kita hadapi, kita tidak pernah berjalan sendiri. Apapun yang kita gumuli, kita gak pernah bergumul sendiri. Sebab janji firman Tuhan jelas. Masalah, pencobaan, ujian, tantangan hidup yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena ada jaminan tangan yang kuat yang memegang kehidupan kita, dan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Ketik di kolom komentar, sama-sama bilang sama saya, pasti ada jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus. Ayo ketik di kolom komentar, teman-teman di TikTok, teman-teman Instagram, Facebook dan Zoom. Ketik di kolom komentar, bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Karena itu yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus adalah jalan keluar buat setiap pergumulan kita. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, akulah pintu, ya. Dengan kata lain, ketika semua pintu tertutup, masih ada satu pintu yang bernama Yesus yang selalu terbuka dan berkata, aku ada bersama-sama dengan engkau. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama pagi hari ini, saudaraku. Ya, selalu ada jalan keluar bersama Yesus. Imamat pasal 14. Kemarin kita sudah belajar Imamat pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Dan hari ini kita sama-sama belajar Imamat pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Imamat pasal 14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita lihat sama-sama di Alkitab kita. Ada satu hal yang akan saya bagikan pagi hari ini buat setiap kita. Masih dalam bahasan daya pasal khusus pasal 13 dan 14 ini bicara tentang penyakit kusta, ya. Jenis-jenis penyakitnya kita sudah lihat, bahkan kita juga belajar banyak hal, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentang penyakit ini, ya kan. Dan kita bisa lihat secara teologisnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semuanya saya sudah bagikan di YouTube channel saya. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang kemarin ketinggalan pembahasan serial dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ini, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru, sehingga kita terus belajar kebenaran firman Tuhan di sana, tertanam dan pada akhirnya membuat kita bertumbuh, ya. Imamat 14 ayat 10 sampai dengan ayat 20, firman Tuhan bilang seperti ini. Pada hari yang ke-8, kenapa pada hari yang ke-8? Karena 2 hari lalu kita belajar tentang bagaimana ketika seorang kusta dinyatakan tahir, maka dia tidak boleh masuk ke dalam kemahnya pribadi, tetapi mereka harus tunggu 7 hari lamanya untuk menjalankan baik mulai dari pemeriksaan awal oleh imam, terus diadakan upacara khusus, ya kan, tentang pentahiran, dan pada akhirnya mereka dinyatakan tahir. Mereka harus potong rambut, potong setiap bulu-bulu yang ada dalam tubuhnya, membersihkan diri, membersihkan baju, semua dibersihkan. Tunggu sampai hari ke-8. Dan lihat di ayat yang selanjutnya, ayat 10 maksud saya, pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela, dan 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian, serta 1 log minyak. Ayat 11, perhatikan. Imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Ini kata kuncinya, saudara. Jadi ternyata ketika mereka yang mengalami sakit kusta ini akan mengadakan upacara pentahiran, sebelum mereka masuk ke dalam rumah mereka masing-masing, maka mereka masuk harus terlebih dahulu menghadap Tuhan. Nanti kita lihat selanjutnya, ya. Ayat yang ke-12.
Dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama-sama minyak yang 1 log itu. Dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Domba jantan itu harus disembelihnya di tempat korban menyembelih korban penghapus dosa dan korban bakaran di tempat kudus, karena korban penebus salah, begitupun korban penghapus dosa adalah bagian imam. Itulah bagian maha kudus. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkannya dan pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 log itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri, dan ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu, dan sedikit dari minyak itu harus dipercikkan dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Dari minyak selebihnya imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanan, ibu jari kaki kanan. Jadi bukan hanya darah, tetapi juga ada minyak di sana ya. Dan ibu jadi di tempat mana darah tebusan salah tadi dibubuhkan ya. Dan ayat 18, apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan, diurapi dia ya, diminyaki dia. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Ayat 19, imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya, dan sesudah itu ia harus mengambil korban bakaran. Kemudian ayat 20, imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Saudara dikasih dalam Tuhan, jadi ternyata ketika orang yang akan ditahirkan, orang yang sudah sembuh kustanya dan akan ditahirkan untuk kembali masuk dalam komunitas, untuk kembali masuk dalam jemaah Israel, maka dia harus mengadakan upacara. Ya, di pasal 14 di awal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat 9. 2 hari lalu kita sudah belajar tentang hal ini. Bagaimana dia harus membersihkan dirinya. Untuk tahir dia harus mengadakan upacara, ya kan? Mengambil 2 burung, yang satu disembelih, darahnya diambil, yang satu dicelupkan burungnya lalu dilepaskan ke padang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita udah belajar kemarin. Dan ternyata sampai hari ke-7, karena di ayat yang pertama di pasal ini dikatakan, ayat 10 di pasal ini katakan bahwa di hari ke-8. Kenapa di hari ke-8? Karena hari pertama sampai hari ke-7 dia harus mengadakan pentahiran itu. Dan tidak boleh masuk ke kemahnya pribadi. Ya, sudah boleh masuk ke perkemahan, tapi belum boleh masuk ke rumahnya pribadi, ke kolam kemahnya pribadi. Kenapa? Ini kata kuncinya di ayat 11. Coba saudara lihat di ayat 11. Kenapa dia belum boleh masuk ke dalam rumahnya pribadi? Karena di ayat 11 dikatakan begini saudara, imam yang melakukan pentahiran itu menempatkan orang yang ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Jadi sebelum mereka yang orang-orang yang ditahirkan ini masuk ke dalam kemahnya masing-masing, kembali pulang ke rumahnya masing-masing, maka mereka harus bersyukur datang di hadapan Tuhan. Di sini kita pelajari bahwa ketika kita dipulihkan, ketika hidup kita diubahkan, ketika hidup kita mengalami terobosan, jangan lupa diri, tapi datang dulu bersyukur kepada Tuhan. Baru kita kembali dalam aktivitas kita masing-masing, kembali dalam kehidupan kita masing-masing, tetapi terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh lupa Tuhan. Ayo sama-sama ketik di kolom komentar, saya tidak boleh lupakan Tuhan. Itu sebabnya kenapa ketika ada kasus ketika Tuhan Yesus datang, ya, coba kita lihat ya sama-sama di ayat ini saudara. Lukas pasal 17 ayat 12, ini 10 orang kusta. 17 ayat 12 sampai 16. Lukas pasal 17 ayat 12 sampai dengan ayat 16, ya. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Ya, kita tahu bersama tentang 10 orang kusta ini tentunya. Mereka tinggal berdiri
berdiri agak jauh dan berteriak, karena memang mereka tidak boleh mendekat dengan orang-orang yang normal, yang tidak punya penyakit kusta. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bukan cuma satu, 10-10-nya. Ketika mereka akan menunjukkan diri mereka untuk kembali dicek ya. Kemarin sudah belajar bahwa ketika orang punya penyakit kusta, maka harus dicek apakah dia udah sembuh. Karena kalau belum sembuh, maka harus tetap mengadakan perpisahan dari orang-orang yang tidak berpenyakit kusta. Tapi kalau sudah mulai sembuh, maka diadakan upacara. Yesus bilang, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Haleluya. Ayat 15. Seorang dari mereka, satu orang saudara, dari 10 yang disembuhkan, satu orang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah disembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudaraku, anak-anak Tuhan itu harus belajar tahu terima kasih. Harus belajar sadar diri. Ketika hidup kita sudah dipulihkan, ayo datang bersyukur kepada Tuhan. Orang yang sudah disembuhkan dari kustanya, ketika diadakan upacara tahir, maka mereka nggak boleh langsung masuk ke kemahnya. Why? Kenapa? Karena mereka harus diam dulu di hadapan Tuhan. Di hadirat Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Mereka harus datang kepada Tuhan. Ini membuktikan dan mengajarkan bahwa orang yang sudah dipulihkan, orang yang sudah melihat doa-doanya dijawab, orang yang sudah melihat hidupnya mengalami terobosan, jangan lupa Tuhan. Ya maaf ya pendeta ya, saya belum bisa datang ibadah nih. Aduh, kenapa? Saya lagi lumayan sibuk soalnya ada banyak klien saya harus temui, ada banyak proyek yang saya harus kerjai. Dulu ketika kita lagi cari-cari pekerjaan, lagi cari-cari usaha, lagi mulai merintis sesuatu, wah kita nangis-nangis sama Tuhan. Sedangkan ketika dibukakan jalannya sama Tuhan, kita jadi lupa Tuhan. Hati-hati saudara, kalau iblis tidak bisa menghalangi berkatmu dalam kehidupanmu, berkat Tuhan dalam hidupmu, maka dia akan jorokin kita, dia akan dorong kita jatuh dalam berkat-berkat Tuhan. Ya, jangan sampai cinta kita kepada Tuhan lebih, maksud saya jangan sampai cinta kita kepada berkat Tuhan melebihi cinta kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena seringkali itu mengikat. Seringkali kita kejar itu, sehingga ketika kita dapati itu, kita jatuh. Atau sebaliknya, ketika kita belum dapati hal itu, kita kecewa. Karena fokus kita bukan lagi kepada pribadinya Tuhan. Fokus kita bukan lagi kepada mengejar hadirat Tuhan, tapi kepada buah tangannya. Ya. Alkitab mengajarkan kepada kita hari ini, ayo belajar tahu diri. Engkau sudah mengalami pemulihan, engkau sudah mengalami terobosan, engkau sudah disembuhkan, engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui setiap badai kehidupanmu. Jangan lupa Tuhan dong. Ingat Tuhan langsung, cari Tuhan selalu. Belajar tahu diri. Tuhan terima kasih ya buat hari-hari yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan saya. Tuhan terima kasih buat pertolongan Tuhan. Kemarin-kemarin saya butuh pertolongan dan hari ini Tuhan sudah jawab. Tuhan terima kasih ya. Jangan langsung buru-buru menyibukkan diri dengan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga akhirnya kita melupakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Coba lihat juga dalam Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-10 dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-12. Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 12 bilang begini. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, ayat 12, perhatikan, maka berhati-hatilah. Sama-sama bilang sama saya harus berhati-hati.
Ketik di kolom komentar, saya harus berhati-hati. Hati-hati akan apa? Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan lupa bagaimana Tuhan sudah tolong kita dulu. Jangan lupa bagaimana Tuhan sudah bukakan jalan dalam kehidupan kita dulu. Jangan lupa. Tuhan ingatkan jauh-jauh hari kepada bangsa Israel melalui Musa ini. Kalau suatu hari kelak Tuhan sudah bukakan jalan dalam hidupmu, kata Musa. Kalau engkau sudah menempati tempat-tempat yang membuat engkau nyaman, membuat engkau aman, engkau sudah menempati, engkau sudah memakan hasil dari tanah tersebut, maka berhati-hatilah. Kenapa digarisbawahi berhati-hati? Karena seringkali manusia lupa. Seringkali manusia lupa. Gak sadar bahwa selama ini Tuhan sudah tolong. Gak sadar bahwa selama ini Tuhan sudah bela. Gak sadar bahwa selama ini Tuhan sudah buka jalan. Seakan-akan ini kan usaha saya, pendeta. Saya yang merintis, saya yang buat, saya yang lakukan. Ini semua karena saya udah lakukan seperti ini, seperti itu. Semua itu karena Tuhan yang buka jalan. Karena kita berseru sama Tuhan, Tuhan bukakan jalan dalam kehidupan kita. Ayub mengingatkan kita akan satu hal. Dia Tuhan yang bisa memberi. Namun jangan pernah lupakan, dia juga Tuhan yang bisa mengambil apa yang dia beri dalam kehidupan kita. Karena itu berhati-hatilah. Waspadalah. Karena ketika engkau menerima dan mengecap apa yang baik yang berasal daripada Tuhan, sadar diri, jangan lupakan pemberian Tuhan. Sadar diri, jangan pernah lupa datang beribadah kepada Tuhan. Berterima kasihlah. 10 yang disembuhkan Tuhan Yesus dari penyakit kustanya, 1 yang datang untuk kembali berterima kasih. Bayangkan 9-nya saudara yang dikasih dalam Tuhan lupa diri. Ya. Saya berdoa sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani pagi hari ini melalui doa pagi online, tidak ada lupa diri sama Tuhan. Terlalu banyak apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Terlalu baik Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Tuhan gak minta apa-apa dari kita, saudaraku. Tuhan gak minta apa-apa. Yang Tuhan cari cuma satu. Belajar engkau mengucap syukur. Berterima kasihlah, bersyukurlah. Buat setiap keadaan, buat setiap apa yang Tuhan Yesus sudah buat dalam kehidupan masing-masing kita. Belajar tahu diri, belajar berterima kasih. Satu ayat lagi. Satu ayat lagi dalam Hosea. Hosea pasal 13 ayat 4 dan ayat sampai dengan ayat 6. Hosea pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Ayat terakhir ya. Hosea pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Tetapi aku, ini perkataan Tuhan sendiri. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. Dan tidak ada juru selamat selain aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Perhatikan ayat 6, saya ulangi lagi. Ketika mereka makan rumput, ya, maka mereka kenyang. Orang kalau udah kenyang lupa. Orang kalau udah terpuaskan hasratnya, orang kalau udah terpuaskan egonya, maka mereka lupa. Apa dikatakan Tuhan? Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Setelah mereka kenyang, setelah mereka tercukupi, setelah mereka dipuaskan, setelah doa-doa mereka dijawab, maka mereka mulai melupakan aku. Saya berdoa biar setiap kita mulai hari ini jangan pernah melupakan Tuhan. Terlalu mudah untuk Tuhan memutarbalikan keadaan dalam hidup kita. Terlalu mudah untuk Tuhan menjamah dan memulihkan setiap rumah tangga kita. Terlalu mudah untuk Tuhan memutarbalikan ekonomi kita menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tapi sekarang yang Tuhan cari, adakah hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur? Adakah hati yang mau datang kepada Tuhan? Adakah hati yang mau berterima kasih kepada Tuhan? Hari ini kita diingatkan, jangan pernah lupakan Tuhan. Engkau sudah mengalami berkat-berkat Tuhan, doamu sudah dijawab Tuhan, ayo bersaksi.
Saksikan kebaikan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu diri dan sadar diri. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Karena hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu yang mengubahkan kami, yang melatih kami, mendidik kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang sadar diri. Sehingga kami tidak lupa Tuhan, sekalipun kami sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kami. Ada banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami diingatkan untuk tidak melupakan Tuhan hanya oleh karena apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Oh Bapa, dalam nama Yesus, oh Tuhan, dapati ada di antara kami pagi hari yang mengikuti live ibadah doa pagi online di hari Jumat ini, yang hari-hari ini mungkin kami sedang jauh dari Tuhan. Oleh karena berkat-berkat Tuhan kami lupa diri. Oleh karena kami sudah menjadi puas, kami menjadi kenyang dengan apa yang jadi pemberian Tuhan, sehingga kami melupakan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan jamah setiap kami, Tuhan pulihkan setiap kami dalam nama Yesus. Sehingga masing-masing kami dimanapun kami beribadah di dalam nama Yesus, kami terus mengalami kedewasaan, menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang tahu diri dan sadar diri. Karena terlalu banyak, terlalu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan jamah setiap kami, Tuhan pulihkan setiap kami. Kami mengalami lawatan Tuhan, kami mengalami anugerah Tuhan, sehingga pagi hari ini anak-anak Tuhan hidupnya dipulihkan. Anak-anak Tuhan hidupnya mengalami terobosan. Anak-anak Tuhan hidupnya mengalami kemajuan. Anak-anak Tuhan mengalami berkat anugerah Allah yang sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Hamba berdoa juga pagi hari ini membawa setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang sakit, kami percaya ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini hamba berdoa, segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, aku patahkan dalam nama Yesus atas tubuh orang percaya saat ini. Sebab kami percaya firman Tuhan mengingatkan kami bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus, dan oleh bilur-bilur-Mu, mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Ada seorang ibu yang bagian pencernaannya sakit. Pagi hari ini ibu, pencernaanmu, lambungmu, ususmu, atau apapun yang ada dalam pencernaanmu sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Imani itu tidak akan pernah kembali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ada seorang bapak bagian pinggang kanannya sakit. Hari ini Tuhan sudah sembuhkan dan jamah di dalam nama Yesus. Tanamkan dalam hatimu, perkatakan setiap hari, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Jangan pernah lupakan terus kebaikan Tuhan. Bersaksi dimanapun Tuhan tempatkan kau berada bahwa kau sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Bersaksi sehingga banyak orang juga dikuatkan imannya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah satu persatu Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sempurna sehat, sempurna pulih dalam nama Yesus. Ada anak-anak Tuhan yang matanya bermasalah. Pagi hari ini Tuhan sembuhkan matamu. Siapapun engkau, matamu sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, biar mata mereka kembali pulih. Mujizat Tuhan Yesus masih ada sampai hari ini. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini hamba berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhanlah yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus ekonomi, keuangan dari anak-anak Tuhan. Engkaulah Allah yang menyediakan, Engkaulah Allah yang mencukupkan dalam nama Yesus. Sungguh tergenapi firman Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya hidup kami terpelihara. Kami percaya anugerah Tuhan Yesus sempurna bagi kami. Dalam nama Yesus. Ada seorang bapak khawatir benar. Pak, izinkan saya mengingatkan hal ini.
Engkau tidak perlu khawatir akan keperluanmu. Ingat, Dia Tuhan yang sanggup buat mujizat 5 roti 2 ikan makan 5.000 orang sampai kenyang. Yesus kita tidak pernah berubah, Pak. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apa yang kau khawatirkan hari-hari ini, bawa itu kepada Tuhan. Ya, engkau akan mengalami terobosan, engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Letakkan itu di dalam tangan Tuhan. Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, setiap kekhawatiran, setiap ketakutan akan hari depan, akan keperluan, kebutuhan hidup mereka, hari ini hamba berdoa menghardiknya dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka kembali memiliki iman yang teguh, setiap mereka kembali melihat jawaban doa dinyatakan dalam nama Yesus. Tuhan, setiap mereka mengalami mujizat Tuhan, setiap mereka mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Engkaulah Allah yang memberkati rumah tangga kami. Engkau juga yang memegang kami. Sehingga suami dan istri terus saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Hidup suami istri harmonis ada dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah hati suami-suami Allah. Sehingga suami-suami memiliki kerendahan hati, mau mengampuni istri yang bersalah. Istri-istri pun demikian, Tuhan jamah. Sehingga istri-istri datang kembali kepada Tuhan, dipulihkan. Sehingga hubungan mereka, suami dan istri, mengalami terobosan dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Pagi hari ini kami percaya ada mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Ada mujizat Tuhan Yesus kerjakan. Ada mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Oh, thank you Jesus. Ada seorang wanita tua yang akan disembuhkan pagi hari ini di rumah sakit. Engkau sedang ada di rumah sakit. Engkau seorang wanita yang sudah berumur. Engkau terbaring di rumah sakit. Engkau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berdoa pagi hari ini. Aku berdoa buat dirimu. Bapa, dalam nama Yesus, wanita ini disembuhkan Tuhan pagi hari ini. Sehingga mulai hari ini dia akan berangsur-angsur pulih. Dia disembuhkan, dia dijamah Tuhan, dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan lakukan mujizat atas kehidupan wanita tua ini dalam nama Yesus. Sehingga keadaan yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit pulih sempurna. Ada kuasa mengalir di dalam tubuhnya pagi hari ini. Oh, mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada seorang suami, ada seorang bapak yang saat ini kau sedang menangis. Karena kau sadar kau sudah melupakan Tuhan oleh karena berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Ya. Saya berdoa sehingga mulai hari ini Bapak, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau datang kembali kepada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang mau mengampuni. Ketika kita sadar diri, ketika kita tahu diri dan kita mau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan. Terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan kepada hidupmu, Pak. Siapapun kau Bapak yang sedang menangis pagi hari ini, oleh karena engkau sudah jauh dari Tuhan, oleh karena berkat-berkat yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, datang kembali kepada Tuhan. Tuhan membuka tangannya dan Tuhan mau pulihkan hidupmu. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan jamah, sehingga seorang Bapak ini mengalami lawatan Tuhan. Roh Kudus memulihkan dia di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dia kembali datang kepada Tuhan, dipulihkan hidupnya di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah datang kepada Tuhan. Kami percaya ada terobosan dalam hidup kami. Kami sungguh melihat campur tangan Tuhan nyata. Ada hal-hal dahsyat, ada hal-hal yang luar biasa Allah kerjakan dalam kehidupan kami, setiap kami umat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada hal-hal yang akan Tuhan buat dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itulah yang Tuhan sediakan bagi kami di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, suami istri yang hari-hari ini merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Diberkatilah kandungan, dibukakan buah kandungan istri-istri yang ada. Diberkatilah kesehatan reproduksi suami yang istri dan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka mengalami campur tangan Tuhan, dan mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terbukalah kandungan-kandungan para istri dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya, kami berdoa buat jiwa-jiwa juga yang masih jauh dari Tuhan. Hamba berdoa saat ini, pagi hari ini, dimanapun anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang jauh dari Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan hati dan hidup mereka dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka pagi hari ini berdoa bersama-sama dengan kami, namun mereka belum mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini biarlah kuasa Roh Kudus menjamah mereka, memulihkan mereka dan memperkenalkan pribadi Yesus dalam kehidupan mereka, sehingga mereka datang kepada Yesus, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami selalu ucapkan berkat, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan. Perekonomian kota kami damai, diberkati Tuhan, maju di dalam nama Yesus, bertumbuh dalam nama Yesus. Berkati juga bangsa kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat Shalom Allah atas bangsa Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan atas bangsa-bangsa dimanapun kami anak-anak Tuhan berada, diberkatilah Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada kami doakan. Panglima TNI Kapolri beserta jajarannya, bahkan kami berdoa buat seluruh gubernur, seluruh wali kota, seluruh bupati, bahkan camat, lurah, RT, RW, diberikan mereka roh takut dan gentar akan Tuhan. Dijauhkan mereka dari setiap permainan-permainan kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Campur tangan Tuhan nyata atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Secara khusus kami doakan agar rencana 2024 pemilihan umum berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, damai, kondusif. Niat rancangan roh jahat pemecah belah kami patahkan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya selama ada anak-anak Tuhan Yesus berdoa, maka damailah Indonesia kami, rukunlah Indonesia kami, diberkatilah Indonesia kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap mereka pagi hari ini. Dimanapun mereka menyaksikan doa pagi hari ini, mereka mengalami jamahan Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan, dan di dalam nama Yesus mereka datang kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami aminkan doa kami ya Tuhan, terjadi dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi online Jumat 25 Agustus 2023 selesai. Kita kembali nanti malam. Seperti saya sampaikan bahwa setiap hari Jumat ada khusus double portion, pagi dan malam. Kenapa? Karena secara khusus malam nanti kita akan adakan namanya ibadah breakthrough prayer online. Kita rindu ada terobosan dalam kehidupan kita. Karena itu kita mau doakan apa yang menjadi pokok-pokok doa kita, dan kita mau bawa kembali apa yang menjadi formulir doa kita di hadapan Tuhan. Nanti malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 10 waktu Indonesia bagian Tengah, jam 11 waktu Indonesia bagian Timur, kembali melalui TikTok Live, Instagram Live, Facebook Live, dan Zoom. Kita akan kembali beribadah kepada Tuhan ya. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.